Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari Selasa 23 Agustus 2022. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, pemilik kehidupan kami yang berkuasa atas waktu dan masa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberi kami ruang dan waktu untuk menikmati kehidupan ini di dalam kasih karunia, di dalam berkat Tuhan. Kami selalu punya komitmen untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena kami tahu, kami menyadari bahwa kami adalah manusia ciptaan Tuhan yang selalu diperlengkapi oleh Tuhan dengan anugerah, kasih, dan berbagai berkat. Di hari ini, kami dalam renungan harian keluarga, hendak lagi membaca kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Maka kiranya kasih kuasa Roh Kudus menaungi kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya. Namun ampuni kami Bapa dari salah dan dosa yang kami lakukan dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 14, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, itulah bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Maka perenungan firman Tuhan ini diberikan judul Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, Paulus memperjelas perbedaan yang memunculkan pertentangan yang sedang terjadi di jemaat Roma. Ia mengungkapkan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Saudara, Paulus menegur tindakan mereka yang menganggap diri paling benar dan menghakimi orang lain. Mereka seakan telah menjadi tuan dan menghambakan orang lain. Paulus mengingatkan bahwa bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain, karena Tuhanlah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Saudara, segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan dan tidak ada satupun yang luput dari kuasanya. Paulus memberi pencerahan pemahaman sebagaimana kita adalah hamba Tuhan, maka baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan jatuh, itu adalah urusan Tuhan. Kita akan tetap terus berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga, menghadapi berbagai persoalan dan menghadapi musuh sekalipun. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, kita sering berjumpa dengan rupa-rupa permasalahan dan pergumulan kehidupan.
Kita harus menyadari keterbatasan, ketidakmampuan, dan kelemahan sebagai orang berdosa. Kita sering terjebak dalam penyangkalan akan kemahakuasaan Tuhan. Kita sering memposisikan diri sebagai yang paling benar, lalu mempersalahkan orang lain dan menghakimi orang lain. Seakan-akan kita menjadi tuan atas yang lain. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas diri orang percaya. Bukan kewenangan kita menghakimi sesama kita, sesama orang lain, orang percaya, atas dasar kebenaran kita. Sebagaimana seorang hamba yang taat, ia berada dalam kuasa dan perlindungan Tuannya. Demikian juga kita yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, berada dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan, kita tidak akan terjatuh karena Tuhan berkuasa. Tuhan punya kuasa yang dahsyat akan menolong dan memampukan kita untuk berdiri. Karena itu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kita akan mampu meraih kemenangan menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, karena Dia berkuasa atas kehidupan kita. Tidak ada kuasa apapun di muka bumi ini yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini. Karena itu, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah kasih-Mu di saat ini, kami boleh diberi ruang dan waktu oleh Engkau ada dalam suatu sukacita merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kami diberikan pencerahan dan pemahaman, kami diberikan kekuatan iman bahwa apapun keadaan kami, apapun yang sedang menimpa kami, tidak akan membuat kami lemah dan putus asa, karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Karena itu biarlah dalam perjalanan kehidupan ini kami terus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan menjauhkan praktik kehidupan yang tidak Engkau kehendaki, termasuk menghakimi sesama kami, sebab penghakiman adalah milik Tuhan. Kami justru berupaya berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran, sebagaimana Tuhan mengajarkan hal yang demikian bagi setiap orang yang percaya untuk hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Maka tolonglah kami semua supaya hidup dalam kebenaran. Berkati kami semua yang boleh setia mengikuti, mendengar renungan harian keluarga ini, siapapun kami, termasuk secara khusus Jemaat Maranatha Selatan, diberkati, dituntun, disertai oleh Tuhan, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, entahkah dalam sukacita dengan berbagai berkat Tuhan, maupun ada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, berdoa kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai hamba-hamba-Mu yang boleh terus melayani Engkau, memberitakan kabar sukacita, terlebih hamba-hamba-Mu Jemaat Maranatha Selatan ini, para pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi kerja, pegawai, kostor, Panji Yosua,
semua kami yang memberi diri dalam pelayanan, bahkan tim multimedia, terus ada dalam pemberkatan Tuhan, terus ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dalam pelayanan ini menyenangkan hati Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kepadamu Bapa di sorga, terus memberkati pemerintah kami yang dipercayakan tugas tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kiranya tangan kasih Tuhan akan menolong menyertai mereka semua, supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dalam kepemerintahan dengan baik. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, termasuk penyakit yang mudah menyerang kehidupan kami. Tetapi biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan, hari ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga saudara diberkati, iman saudara dikuatkan, dan karena itu teruslah ikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube kami Maranatha Selatan. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan pasti ada jaminan bahwa Tuhan menuntun dan menyertai kehidupan kita. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin bekerja, dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Shalom.